Haleluya, shalom. 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 Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh berada di bait kudusnya untuk memuji dan menyembah Dia. Amin, saudaraku. Amin. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib yang selalu menyertai kita. Boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari kita akan bawa pujian syukur kita kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur dan kami mau bawa pujian syukur kami kepadamu. Pagi yang luar biasa ini Bapa. Kami boleh berada di bait kudus-Mu. Kami boleh membawa sukacita kemenangan kami karena penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami mau beribadah kepadamu ya Allah yang hidup. Allah kami yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
terpesona dalam hidup kami Tuhan Yesus. Selalu dan Yes, Kau yang selalu mengangkat hati kami ya Tuhan, membuat kami berharga di mata-Mu. berharga di mata. Yes, mari bawa syukur. Mau selalu Kami bawa bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Sebab Engkau yang membuat kami Kau berharga membuatku di mata-Mu ya berharga Tuhan. di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. naikkan pujian syukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau membuatku Berharga
anugerah-Mu itulah yang mempesona hidup kami ya Tuhan. Amin. Sehingga kami mau selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Terpuji-pujilah namamu Yesus Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang selalu ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang penuh dengan ucapan syukur bersama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang setuju bahwa Allah kita selalu memberikan yang terbaik bagi kita setiap hari, boleh sekali lagi katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Sebab Kau ialah kekuatan kita. teguhkan imanku.
Tuhan, amin. Kita akan belajar satu lagu baru. Mari kita sorakan haleluya untuk Tuhan kita. Sebab sukacita kita datangnya dari Tuhan kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menggali pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Bersama-sama sekali lagi katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Say, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Kita akan bersama-sama goyang, jemaat siap mengikuti kita. Ayo jemaat, kita akan bersukacita di hadirat Tuhan kita. Sekali lagi. Bersama-sama lambaikan tangan ya. This is our part. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Kita bersama-sama sekali lagi lambaikan haleluya untuk Tuhan kita. Let's go. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cuma bisa duduk kembali, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan.
Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami ya Bapa. Dalam keseharian kami yakin ya Bapa, tuntunan-Mu ada setiap kami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, supaya persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab kami percaya ya Bapa, di dalam tangan-Mu kami percaya ada sukacita ya Bapa. Saat aku dalam lembah kelam, saat kakiku pun mulai goyah, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku percaya selalu. Saat aku dalam lembah kelam, saat kakiku pun mulai goyah, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku percaya selalu kepadamu, Yesus. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang terlebih sanggup menolongku, angkat beban hidupku. Kau Allah yang terlebih mampu membelah lautan kehidupanku. Ku percaya. Bersama-sama dari awal kita naikkan pujian ini. Saat aku dalam lembah kelam, saat kakiku pun mulai
Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menjadi penolong kami. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayai hanya Engkau Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, berbicaralah buat setiap kami, tuntun setiap langkah kami. Karena kami percaya firman-Mu akan mengarahkan kami kepada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Juga berkati setiap jemaat-Mu yang hadir dan mendengarnya, biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih buat pelayanan tim Praise and Worship. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom, luar biasa, puji Tuhan, penuh sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2024. Pasti sudah banyak hal yang terjadi, sudah banyak hal yang kita lewati, tapi kalau sampai hari ini kita masih ada, sampai sekarang masih bisa beribadah bersama-sama, itu adalah bukti penyertaan Tuhan buat kita. Amin. Ya, bukti bahwa dalam tahun ini pun tangan Tuhan tetap menyertai kita dan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar sebuah firman Tuhan yang ketika saya menyiapkan itu sangat memberkati saya karena ternyata setiap hal yang kita alami, hari-hari yang kita lalui, hari-hari berkat, hari-hari sulit, itu semua kita nggak sendiri. Ya kadang kita sering merasa nggak dimengerti, kadang kita merasa mengalami ini dan itu sendiri, tapi ternyata kita nggak sendiri. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang pernah juga mengalami seperti kita dan sudah berhasil melaluinya dengan sempurna, yaitu Yesus sendiri. Ya, pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama adalah pergumulan Yesus. Yesus kan Tuhan, masa punya pergumulan gitu ya. Nah, saat Yesus ada di dunia ini menjadi manusia, dia juga mengalami pergumulan seperti kita. Nah, kenapa kita tuh belajarnya dari Yesus? Karena gini, Bapak Ibu coba ya kita bayangkan sama-sama, kalau kita ngirim anak kita belajar, misalnya pengen jadi dokter, ke sebuah perguruan tinggi yang bagus, gitu ya, ada dosen. Nah, ada seorang dosen yang pengajar, dia sudah sekolah lama, sekolahnya sampai berjenjang-jenjang gitu ya. Belajar banyak hal, tahu banyak sekali pengetahuan tentang kesehatan, tentang kedokteran, tetapi orang ini belum pernah sama sekali megang atau nanganin pasien. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak anaknya diajar sama orang ini? Pasti nggak mau ya, pasti kita nggak percaya ya, lu gimana mau ngajarin karena belum pernah mengalami, belum pernah pegang pasien gitu. Atau mungkin ibu-ibu ya pengen ikut kursus masak, mungkin kursus bikin kue gitu. Nah, ada orang yang buka kursusan bikin kue, dia ngomong, aku sudah banyak membaca, sudah banyak belajar tentang bagaimana membuat kue. Sudah banyak nonton video, pokoknya pengetahuannya banyak lah tentang membuat kue. Tapi dia belum pernah sama sekali membuat kue. Apakah kita mau belajar sama orang ini? Enggak ya. Nah, hari ini kita mau belajar kepada Yesus karena Yesus sudah pernah melewati masa-masa hidup sebagai manusia, setiap proses hidup sebagai manusia dan sudah berhasil melaluinya sampai akhir, sampai dia menemukan rencana Tuhan. Nah, kita mau baca sama-sama pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dalam Matius 26 ayat 36 sampai 45. Matius pasal yang ke-26
ayat yang ke-36 sampai yang ke-45. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Dari kisah ini kita semua sudah mendengar ya bahwa Yesus pernah mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, yaitu ketika saat-saat dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Dia juga mengeluh pernah ini merasa sedih, takut, seperti mau mati. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus juga pernah mengalami seperti yang kita alami. Yesus juga pernah merasakan seperti yang kita rasakan. Maka dari itu kita hari ini mau belajar dari bagaimana Yesus melewati setiap pergumulannya. Nah, jadi apa aja yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus semasa dia hidup sebagai manusia di dunia ini? Yang pertama yang kita pelajari adalah Yesus semasa hidupnya sebagai manusia, dia juga mengalami dan juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dalam ayat 37 tadi dikatakan bahwa Yesus merasa sedih, dia takut, dia merasa sangat tertekan. Nah, Bapak Ibu, kita tuh sering merasa bahwa ketika kita ngalami sesuatu, kita sering merasa enggak ada orang yang mengerti kita. Kita sering merasa pasti enggak ada yang tahu perasaan kita. Penderitaan yang kita rasakan hari ini, kita merasa sendiri, kita merasa enggak mungkin ada yang ngerti. Tapi hari ini satu hal kita tahu bahwa Yesus, dia pernah ngalami juga seperti yang kita alami. Yesus juga pernah ngalamin kekurangan. Karena apa? Karena semasa hidupnya dari dia dilahirkan, dia tumbuh. Yesus tidak tumbuh dari keluarga yang kaya raya. Yesus hanya tumbuh sebagai anak tukang kayu. Dia tahu rasanya hidup sederhana. Dia tahu rasanya lelah. Karena dalam sebuah kisah, di sebuah perahu Yesus pernah tertidur. Dia juga lelah melakukan aktivitasnya setiap hari, dia juga merasa lelah. Tuhan Yesus juga pernah merasa ditolak. Dia sudah melakukan hal baik, menolong orang, membuat mujizat, mengajarkan kebenaran. Tapi disalahpahami banyak orang, ditolak banyak orang. Bahkan difitnah ini dan itu. Tuhan Yesus juga pernah ngerasain ditinggalkan.
Mungkin kita pernah ngerasakan ketika waktu itu hidup kita enak, kita dalam posisi yang mapan, posisi yang oke. Orang-orang tuh mendekat, sahabat banyak, keluarga banyak. Tetapi ketika kita jatuh, semua orang meninggalkan. Yesus dalam titik penderitaannya, ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia dicambuk, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan orang yang sangat vokal ngomong gak akan meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus, pura-pura gak kenal. Seolah-olah mereka gak pernah kenal. Dan Yesus tahu loh, ketika Petrus menyangkal dia. Jadi ketika hari ini engkau merasa dihianati orang, engkau merasa ditinggalkan, Yesus pun pernah mengalaminya. Bahkan ketika Yesus dan murid-muridnya harus membayar kewajiban mereka, iuran mereka di bait Allah. Yesus nyuruh Petrus untuk apa? Ambil uang memancing dan mengambil uang di mulut ikan. Ketika Yesus harus memberi makan 5.000 orang, dia nanya, adakah makanan di sini? Murid-muridnya bilang, kita enggak punya apa-apa, tapi kita harus ngasih makan mereka. Yesus pernah juga ngalami seperti itu. Adanya apa? Adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi 5 roti dan 2 ikan ketika di tangan Tuhan bisa mencukupkan untuk semua orang. Ketika di Taman Getsemani, pada saat itu Yesus tahu, dia tahu persis bahwa setelah itu dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalib, menanggung hukuman yang paling hina, paling memalukan. Makanya Yesus sangat stres. Sampai di kitab Lukas dikatakan peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Itu menunjukkan apa? Titik depresi, titik rasa tertekan yang paling dalam. Saya rasa di antara kita malah belum pernah ada yang sampai tertekan seperti Yesus. Oleh karena itu Yesus sangat ngerti perasaan kita. Ketika kita sangat tertekan, ketika kita cemas, ketika kita takut menghadapi hari esok. Mungkin besok kita harus membayar untuk masuk sekolah anak kita. Kalau besok pagi ini kita nggak bisa bayar, maka anak kita nggak bisa diterima untuk kuliah, untuk sekolah yang diinginkan. Mungkin kita sakit dan harus segera diobati. Tapi untuk sekarang belum bisa. Dan itu sangat membuat kita cemas, sangat membuat kita takut. Mungkin di akhir tahun kemarin kita nggak bisa melihat tahun 2024. Artinya apa? Kita nggak tahu lagi 2024 ini mau jadi apa kita. Kita nggak tahu bagaimana menghadapinya, kita takut, kita stres, kita cemas. Yesus juga pernah ngalami seperti kita. Kalau kita datang di sebuah seminar keuangan, saya tidak sedang meremehkan atau merendahkan seminar keuangan ya, ini hanya untuk contoh. Seminar finansial, pasti kita diajarkan untuk membagi-bagi income kita kepada pos-pos tertentu. Sekian persen untuk ini, 20% untuk itu, nanti masih ada harus kita menyisihkan dana pensiun, harus ada dana investasi supaya keuangan kita aman. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara tanya kepada si narasumber, coba ajukan pertanyaan. Kalau penghasilan saya hari ini untuk bayar listrik dan untuk mungkin bayar uang sekolah anak sudah habis, tidak bersisa. Dan saya belum beli beras, saya belum bayar sewa rumah, saya belum ini, belum itu. Bagaimana cara saya mengatur dan mengelola keuangan ini? Mungkin sang narasumber nggak bisa jawab. Karena pasti yang dijadikan contoh-contoh untuk membagi keuangan itu nominalnya cukup, mungkin besar.
Dan mungkin si narasumber belum pernah ngalamin seperti kita, di mana penghasilannya cuma cukup untuk bayar sekolah dan bayar listrik sudah. Belum beli beras, belum makan, belum ini, belum itu. Kita nggak bisa nanya sama dia, tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita belajar dari Yesus. Yesus pernah mengalami semua fase yang kita lewati. Ketakutan, stres, sakit fisik ketika dia disiksa. Mungkin ketika kita mengalami sakit dalam tubuh kita dan kita ngerasain sakit banget. Apakah Tuhan tahu yang aku rasakan? Dia tahu. Dia pernah ngerasakan semuanya. Jadi jangan ragu untuk belajar dari Yesus. Sebagai manusia sejati, saat Yesus ada di dunia ini, dia sudah berhasil finish strong. Dia sudah berhasil finish selesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan kita tidak sendiri. Semua yang kita alami pernah dialami Yesus. Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara sedang merasa sedih? Sedang merasa takut? Apakah engkau sedang kecewa? Apakah engkau sedang difitnah orang? Apakah engkau sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasih dan engkau percayai? Sedang dihianati? Yesus pernah mengalami semuanya. Dan dia sangat mengerti, sangat tahu apa yang hari ini engkau rasakan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari pergumulan Yesus adalah dalam titik terendah, Yesus memilih untuk minta kekuatan kepada Allah, kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, ketika Yesus mengalami stres yang mendalam, titik paling depresi dalam hidupnya, dia memilih untuk bergumul kepada Allah. Dia datang di dalam doa, dia bersujud, dia minta kekuatan. Dia memohon kepada Bapa di surga dengan sangat, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ketika dia sangat tertekan, ketika dia sangat ketakutan, yang pertama, jalan pertama yang dia lakukan adalah mencari pertolongan dari surga. Mencari kekuatan dari surga. Dan kitab Injil Lukas menuliskan bahwa ketika Yesus memohon, ketika Yesus bergumul kepada Bapa di surga, malaikat Tuhan datang untuk memberi dia kekuatan. Dan itu yang memampukan Yesus untuk berkata, biar kehendakmu yang jadi. Yesus bukan sibuk mencari pertolongan dari sana, dari sini. Dia enggak sibuk cerita ke sana sini, tolong ya habis ini aku mau ditangkap. Gimana ya aku sembunyi di mana ya? Dia enggak memusingkan itu. Dia datang dulu kepada Bapa. Bahkan Yesus enggak memakai kuasanya, keajaibannya untuk menyelamatkan dirinya. Sekalipun dia bisa. Bapak Ibu, ketika Yesus ada di dunia ini sebagai manusia, Yesus itu 100% manusia sejati. Kecuali dalam hal dosa, dia enggak berdosa. Tapi semuanya, pikirannya, perasaannya, semuanya manusia. Tetapi dia tidak kehilangan keilahiannya. Dia juga 100% Allah. Jadi dia sanggup untuk melakukan apapun. Buktinya, Yesus sebagai manusia dia bisa lelah, dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa sakit. Ketika disakiti, ketika dicambuk. Tetapi dia juga bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menyatakan pengampunan dosa. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengajarkan di luar sana bahwa Yesus itu manusia super, manusia setengah dewa. Dia manusia tapi punya kekuatan super. Enggak, itu salah.
Yesus kita adalah ketika dia di dunia ini hadir sebagai manusia, dia 100% manusia sejati yang tidak berdosa. Tetapi di saat itu juga dia tetap Allah. Keajaibannya, keilahiannya tidak berubah. Jadi ketika dia mengalami pergumulan di Taman Getsemani itu, dia bisa saja untuk seketika itu juga mungkin naik ke surga, kabur, nggak mau, nggak jadi. Dia bisa pakai kekuasaannya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dia milih memohon kekuatan dari Bapa di surga dan tetap menjalankan misi, menjalankan rencana penyelamatan bagi kita. Sekalipun dia takut, sekalipun dia tahu itu akan sangat memalukan, sekalipun itu dia tahu itu akan sangat menyakitkan. Tetapi Yesus tetap memilih untuk bertahan. Dan dia memilih untuk bergumul di dalam doa, berharap kepada Bapa di surga. Dan dia dapat kekuatan untuk melewatinya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesusahan, bukan kita nggak boleh ditolong orang. Bukan kita nggak boleh minta bantuan koneksi kita. Karena koneksi kita itu juga berkat Tuhan, ya. Mungkin orang-orang yang kita kasih pengen menolong kita, atau kita punya kekuasaan, kita punya kewenangan yang bisa menyelamatkan kita. Bukan kita nggak boleh pakai. Tapi yang pertama-tama harus kita lakukan, datang dulu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih kita hikmat. Supaya Tuhan kasih kita ketenangan. Supaya keputusan yang kita ambil itu nggak emosional. Supaya kita nggak hanyut dalam ketakutan dan kecemasan kita. Ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan akan kasih kita hikmat. Kita harus menghubungi siapa. Tuhan mungkin akan pertemukan kita dengan orang-orang yang mumpuni untuk menolong kita. Atau Tuhan akan kasih kita clue. Kita mau melangkah kemana nih untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Doa dulu. Minta Tuhan dulu hikmat. Ketenangan hati supaya kita nggak salah langkah. Minta Tuhan tolong kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Supaya kita nggak terus hanyut dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kepanikan kita. Amin. Tuhan siap kok ngasih kita kekuatan, ngasih kita penghiburan. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah ngalamin. Karena Yesus sendiri sudah tahu rasanya yang kita rasakan hari ini. Mungkin saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin saya nggak tahu seberapa dalamnya engkau disakiti hari ini. Mungkin saya nggak tahu seberapa besar kebutuhanmu saat ini yang nggak mungkin engkau cukupi sendiri. Tetapi Tuhan tahu. Dan Dia yang paling tahu langkah terbaik buat kita. Jadi dalam kesesakanmu, dalam kebingunganmu, dalam ketakutanmu, dalam kebimbanganmu, jangan ambil langkah apapun sebelum engkau datang sama Tuhan. Dan pastikan Tuhan sudah mantapkan hatimu dalam ketenangan, dalam kedamaian untuk langkah apa yang kita ambil. Yang ketiga, yang kita pelajari dari pergumulan Yesus adalah Yesus memberi teladan kita kedewasaan iman yang sejati. Yaitu apa? Di dalam doa, Yesus tidak mementingkan keegoisannya. Yesus mengutamakan rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Daripada keinginannya untuk melepaskan diri. Makanya dia bisa berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Dalam doa kita juga harus meneladani Yesus. Bukan kehendak kita yang harus terjadi.
Kita harus mengutamakan kehendak Bapa. Apa yang menurut Tuhan baik dalam hidup kita. Orang yang dewasa tidak akan memaksakan kehendaknya. Bukan keegoisan kita untuk terlepas dari proses itu yang kita utamakan. Tetapi kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk melewatinya. Ada satu contoh di Perjanjian Lama, tokoh yang sangat memberkati, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api, mereka berkata kalau mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah sanggup untuk melepaskan mereka. Tetapi sekalipun tidak, mereka akan tetap menyembah Dia. Kedewasaan iman inilah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Yesus pengen ngajarin kita, Yesus pengen mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa memaksakan kemauan kita kepada Allah. Betul, kita harus mengimani bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita. Amin. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dia sanggup bikin mujizat apapun yang kita mau. Buat keajaiban apapun yang kita mau, Tuhan sanggup. Kita harus imani. Kita nggak boleh ragu itu. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak untuk melakukan itu kepada kita, kita harus siap dan menerima dengan sukacita. Seperti teladan Sadrah, Mesah, dan Abednego, juga teladan Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kehendakmu yang jadi. Mentalitas kita harus dewasa. Jangan kita berdoa, Tuhan, pokoknya aku mengimani, aku pasti sembuh, harus sembuh dan harus sembuh. Kalau enggak, aku enggak mau ke gereja lagi. Pokoknya aku mengimani, aku harus masuk ke sekolah yang aku inginkan dan harus bisa. Pasti bisa, amin, pasti bisa. Kalau enggak Tuhan, aku enggak mau pelayanan lagi. Jangan punya mentalitas seperti itu. Mentalitas kita harus seperti Yesus dan harus meneladani seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Aku percaya Tuhan sanggup menolong aku masuk ke sekolah yang aku inginkan. Tetapi sekalipun tidak, aku tetap akan setia melayani dan beribadah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan karena tangannya terlalu ajaib. Tapi sekalipun tidak, kita akan tetap menjalani hidup kita bersama Tuhan. Sekalipun bersama Tuhan dalam sakit kita. Karena mungkin menurut Tuhan, sakit kita itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin menurut Tuhan kita lebih baik sekolah di tempat lain. Karena disitulah rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Sering kita itu ngalami seperti Yesus. Kalau boleh Tuhan, aku gak mau hidup kayak gini. Kalau boleh Tuhan, aku gak mau hidup susah kayak gini. Kalau boleh aku gak mau kerja seperti ini. Kalau boleh aku tuh gak mau loh Tuhan punya partner seperti itu. Kalau boleh aku gak mau mungkin punya teman pelayanan kayak gitu. Kalau boleh Tuhan, aku gak pengen hidup kayak gini. Tetapi sekalipun Tuhan maunya aku seperti ini, aku akan tetap setia kepada Yesus. Itu yang harus menjadi iman kita. Hanya anak kecil yang mogok, yang mutung, yang ngambek kalau keinginannya tidak dituruti. Tapi Yesus pengen kita jadi dewasa Bapak Ibu. Tidak semua yang kita mau harus dituruti sama Tuhan. Tema tahunan kita tahun ini adalah unfailing hope.
pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya apa? Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa kok. Ketika kita membiarkan Tuhan yang ngatur hidup kita, kita tidak akan kecewa. Sekalipun mungkin caranya Tuhan beda sama cara kita. Sebagai contoh, saya ini kalau pergi kemana-mana ke tempat yang saya belum pernah, itu harus digandeng, harus dituntun orang. Supaya apa? Supaya enggak kesandung, supaya enggak nabrak, supaya enggak jatuh gitu ya, ke tempat yang belum pernah saya lewati. Biasanya mungkin ada teman, ada saudara yang bantu, yang gandeng, yang nuntun. Tetapi saya paling merasa aman, saya paling merasa tenang kalau saya pergi sama Pak Yosep, sama suami saya. Makanya seringkali kalau ada acara-acara keluar outing gitu ya, saya sering nanya, kamu mau ikut enggak gitu ya. Sekalipun ada teman-teman, ada saudara seiman, ada siapa yang bisa gandeng. Kenapa? Karena saya paling merasa aman kalau ada dia gitu ya. Kalau ada suami saya. Kenapa? Karena menurut saya Pak Yosep itu orang yang paling tahu bagaimana cara nuntun saya. Cara menetapkan langkah-langkah saya supaya saya enggak jatuh. Supaya saya enggak kesandung. Bahkan tanpa dia harus ngomong, tanpa harus ada instruksi, awas ke kanan, awas ke kiri, awas tangga, itu tanpa dia harus ngomong. Dia tahu caranya mengarahkan langkah saya. Dan saya percaya kalau suami saya enggak akan sengaja membiarkan saya jatuh. Enggak akan sengaja membawa saya kepada tempat yang saya bisa terperosok atau yang jalannya susah. Enggak akan. Demikian juga kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin jalan yang dipilihkan Tuhan beda sama yang kita mau. Tapi kalau kita punya kepercayaan, kepasrahan kepada Tuhan, Tuhan gak akan mencelakai kita. Amin. Sekalipun caranya beda loh. Kalau kita sih maunya setiap sakit ya sembuh. Kalau kita sih maunya setiap kita minta apa-apa ya sekarang dikasih Tuhan. Tetapi sekalipun tidak, Tuhan itu tahu yang terbaik. Kepasrahan kita, keberserahan kita kepada Tuhan, itu menjadi tolok ukur, menunjukkan seberapa besar iman kita. Iman kita tidak dibuktikan dengan seperti ini. Kalau aku yakin besok pagi aku dapat mobil dan besok aku dapat imanku besar, itu enggak. Bukan seperti itu. Kalau aku yakin nanti sore pasti aku sembuh dan itu terjadi berarti imanku udah hebat. Bukan. Sekalipun memang bisa ketika Tuhan juga berfirman, ketika kita percayai maka mujizat bisa terjadi. Amin. Mujizat bisa terjadi, bisa. Tapi tidak selalu. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan, tak percayakan hidupku kepadamu Tuhan. Aku pengennya gini, tapi kalau Tuhan punya cara lain yang lebih baik, saya manut, saya ikut Tuhan. Itu iman yang dewasa. Hanya anak-anak yang memaksakan kehendaknya harus terjadi. Sekalipun di luar sana banyak yang mengajarkan bahwa kita harus yakin, pasti diberkati, pasti sembuh, pasti bisa, pasti sukses. Kalau enggak, berarti hidup kita ada yang salah. Pengajaran-pengajaran seperti itu harus kita waspadai. Karena Yesus sendiri tidak pernah memaksa Bapa di surga untuk menyelamatkan dia dari kayu salib. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah memaksa Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari dapur api. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika mereka menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Ketika mereka dengan yakin ngomong Tuhan pasti bisa tolong. Tapi sekalipun Tuhan gak tolong, aku gak akan meninggalkan Tuhan. Dan yang terjadi apa? Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bersandar kepada Dia. Percaya Bapak Ibu, sekalipun Tuhan gak mengabulkan seperti yang kita mau. Tuhan tuh gak pernah pengen mempermalukan kita. Tuhan gak pernah pengen kita celaka. Tuhan kita tuh baik. Dia gak jahat. Dia bukan Tuhan yang bersuka cita melihat kita menderita, enggak.
ketika kita mau anak kita jadi atlet yang hebat, kita harus mau gak mau membiarkan dia dilatih sekalipun dengan latihan yang keras. Sekalipun dia dimaki-maki sama pelatihnya, sekalipun dia disuruh latihan sampai dia pengen nangis. Tapi kita gak bisa, kalau kita pengen dia jadi hebat, kita gak bisa langsung selamatkan dia dari pelatih itu. Ya udah gak usah latihan, kasihan. Dia gak akan jadi apa-apa. Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang senang lihat kita menderita. Tuhan tahu yang sedang kita alami, yang sedang terjadi, yang sedang kita lewati. Segala penderitaan, segala kelelahan, segala rasa capek kita, dia tahu. Segala kebutuhan yang harus kita tanggung di hari-hari ke depan Tuhan tahu. Sekalipun seolah-olah gak ada pertolongan, percaya Tuhan gak akan mempermalukan kita. Amin. Sekalipun caranya gak seperti yang kita minta. Bagian yang terakhir saya minta pemain musik WL Singer bisa siap. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit kita. Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa kita. Dengan caranya yang ajaib, dia sanggup. Dia tidak kurang cara, dia tidak kurang ajaib. Dia bukan Allah yang terlalu sibuk sehingga gak sempat nolongin kita. Tetapi sekalipun tidak seperti yang kita harapkan, mari kita tetap setia mengiring Yesus. Jangan suka ngambek. Jangan suka ngambek sama Tuhan. Karena apa? Kalau saya boleh bilang, Tuhan tuh gak butuh kita. Dalam artian gini, kalau aku gak mau kasih yang aku mau Tuhan, aku gak mau ibadah lagi, gak mau pelayanan lagi, aku tinggalkan Tuhan. Oh, bagi Tuhan gak masalah. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh diselamatkan. Bagi Yesus gak masalah, gak mati di kayu salib. Ketika dia diolok-olok, kalau engkau Tuhan turun dari salibmu. Kalau dia egois, kalau dia mau, saat itu juga dia bisa turun dari kayu salib. Tetapi gak akan pernah ada kita hari ini yang beribadah sama-sama di tempat ini. Yesus lebih mementingkan kehendak Bapa. Sekalipun menderita, sekalipun sakit, sekalipun malu, dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi kalau itu menyenangkan hati Bapa di surga, dia tetap lakukan. Karena apa? Ada kemuliaan yang dijanjikan. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin kita merasa kita gak dimengerti. Tapi kita tahu hari ini bahwa Yesus juga pernah ngalami kayak kita. Dia pernah sakit, dia pernah disakiti, dia pernah ditinggalkan, dia pernah menderita. Tapi hari ini kita mau datang sama Tuhan, supaya dia kasih kita kekuatan. Dan supaya sekalipun cara Tuhan buat kita, sekalipun kita tidak ditolong seperti yang kita mau, sekalipun kita tidak disembuhkan, biarlah kita tetap percaya bahwa ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan janjikan, baik di dunia ini maupun kelak nanti kita di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Engkau tilik setiap hati kami. Kami tahu Engkau yang paling ngerti, Engkau yang paling tahu yang kami rasakan saat ini. Jamah setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya.
bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Katakan dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, satu hal, namun satu yang dia minta, agar kita percaya. Biar musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, datang sama Tuhan pagi hari ini. Ungkapkan semua kesesakan dalam hatimu. Apa yang hari ini bikin engkau takut? Apa yang hari ini bikin engkau gelisah? Apa yang bikin engkau cemas? Karena Yesus juga pernah merasakan itu. Dia tahu rasanya engkau hari ini disakiti. Dia tahu rasanya hari ini engkau difitnah. Dia tahu rasanya hari ini engkau ditinggalkan orang-orang yang engkau kasihi. Datang sama Tuhan, Dia akan kasih kekuatan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong kami, memberi kami kekuatan. Kalau boleh kami mohon mujizat-Mu Tuhan. Tetapi sekalipun Engkau tidak buat mujizat hari ini, kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan. Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah mempermalukan kami. Pegang tangan kami Tuhan, hiburkan hati yang hancur, bebat setiap hati yang terluka. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau pujikan sekali lagi sama-sama. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Saya serahkan kepada Pak Yosef. Yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Mari kita pujikan pujian ini. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Sebab kami tahu sumber pertolongan kami ialah dari Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami akan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Namun jawaban doa kami tidak harus sesuai selera kami. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan terkadang izinkan situasi sulit untuk membentuk kita menjadi bejana Tuhan yang mulia.
Tidak ada kemuliaan tanpa proses. Tidak ada kehormatan tanpa perjuangan. Seringkali mungkin engkau diizinkan Tuhan bertahun-tahun, diproses Tuhan, karena Tuhan lebih tertarik merubah pikiranmu, merubah cara pandangmu, merubah mindsetmu, merubah hatimu. Hingga saatnya nanti perubahan itu nyata dalam diri kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayub diizinkan Tuhan harus mengalami penderitaan hingga dia menyadari bahwa penderitaan adalah sesuatu yang baik untuk dirinya, untuk memproses dirinya. Ketika itulah, ketika dia bertobat, dia meresponi dengan benar. Ketika itu Ayub dipulihkan, bahkan diberkati 2 kali lipat. Firman hari ini mengingatkan kita harus senantiasa punya respon yang dewasa. Tidak semua jawaban doa harus sesuai selera kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Kami percaya kami akan menerima bagian yang terbaik daripadamu. Sekalipun jawaban doa itu tidak sesuai cara kami, tidak sesuai ekspektasi pikiran kami, tidak sesuai selera kami. Kelak melalui kehidupan kami, nama-Mu akan dipermuliakan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya hidupnya akan dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu akan terus Engkau pakai menjadi alat-Mu yang menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu akan Kau limpahkan. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami yang saat ini tengah melayani di GBI Pati. Di JKI Pati Tuhan memberkati Tuhan
pelayanan beliau di Pati. Kami percaya Pak Tony beserta Bu Endah ada dalam pagar pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terus dalam pengurapan Tuhan pelayanannya akan menjadi berkat. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mempermuliakan hamba-Mu ini, segala sesuatu yang diperlukan Tuhan akan cukupkan dan sediakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh imam-imam yang melayani, yang mengambil bagian di dalam pelayanan, yang mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran mereka yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya persembahan waktu, tenaga, pikiran mereka akan dilihat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini hadir. Mereka mempersembahkan tubuh mereka yang terbaik. Mempersembahkan waktu mereka yang terbaik untuk hadir mencari wajah Tuhan di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata barang siapa mengetuk pintu akan dibuka. Barang siapa mencari ia akan mendapat. Kami percaya melalui kuasa firman dan pujian, kami menerima apa yang kami doakan. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah kurang cara untuk menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang taat mengembalikan perpuluhan sesuai janji firman-Mu. Biar itu terjadi bagi anak-anak-Mu yang taat mengembalikan perpuluhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dengan penuh kasih mempersembahkan sebagian harta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih yang mereka berikan kepada Tuhan juga akan mereka terima. Kelak Tuhan, kami semua juga akan menerima kasih dari banyak orang, menerima berkat dari banyak orang. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu akan Kau limpahkan atas kami semua. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk memohonkan berkat untuk sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pertumbuhan iman-Mu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati studi dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Diberkati apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati engkau dengan keunggulan yang Tuhan karuniakan. Diberkatilah kau semakin dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semakin menjadi berkat dimanapun kau berada. Diberkati engkau dengan jawaban-jawaban doa. Karena anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Kami akhiri ibadah ini di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan diakonia dapat langsung mengambil di depan pintu ruang ibadah. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Kor, yuk hadir dalam komsel bulanan kita yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari di ruang sekolah minggu jam 18.30. Sharing akan dilayani oleh Koh Roy. Jangan lupa membawa makanan dengan huruf abjad nama kalian ya. See you! Mengundang seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam komsel dan doa pengurapan yang akan diadakan pada hari Rabu 31 Januari di ruang ibadah utama ALC jam 6 sore, akan disertai dengan perjamuan kasih. Ibadah Youth akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 3 Februari jam 5 sore di ruang sekolah minggu.
sharing akan dipimpin oleh Kak Esther. Datang ya, see you. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kabar gembira bagi jemaat yang baru bergabung di GBI Aletheia sejak bulan Juli 2023 namun belum pernah mengikuti kelas newcomers. Kami rindu menyambut saudara dalam kelas penyambutan bersama Bapak Gembala yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Februari 2024 di ruang sekolah minggu lantai 2. Dalam acara tersebut, kami rindu supaya kami dapat memperkenalkan diri dan berkenalan dengan saudara sebagai satu keluarga rohani. Mari jemaat baru kita hadir bersama-sama supaya kita dapat bertumbuh dalam Tuhan untuk saling memelihara, saling membangun, saling menyatukan dalam keluarga rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang terdaftar sebagai donatur beasiswa ATM, dapat menyetorkan dana beasiswa ATM kepada Ibu Dita atau transfer kepada nomor rekening yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 4 Februari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono dan disertai dengan perjamuan kudus di setiap jam ibadahnya.